saat mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. Yang kedua, ikut setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, berpakaian dengan rapi dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kaum muda, diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita saling doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Pada malam hari ini, kami rindu Tuhan untuk memuji serta memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu mari Engkau urapi kami Tuhan, seluruh kaum muda dimanapun kami berada, agar kami boleh Tuhan terus menjadi pemuja dan penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini Tuhan, urapi kami Tuhan, agar boleh pujian dan penyembahan ini boleh mengalir dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus.
lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Bebaskan roh kami Tuhan, apapun yang mengikat kami. Bebaskan kami Tuhan, agar apa yang boleh kami pujian, apapun yang kami boleh persembahkan kepadamu Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami lanjutkan pujian kami. Haleluya. Ada sukacita malam hari ini kaum muda. Luar biasa. Kiranya kita senantiasa terima sukacita surga dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Apa yang boleh kami terima Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kau bukan Tuhan yang melihat luka. Kau bukan Tuhan
kerinduan kami di hadapan-Mu. Bagaimana kami mau mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kami miliki kepada-Mu. Bukan sesuatu yang sisa dari kehidupan kami, bukan sesuatu yang gagal yang kami mau persembahkan kepada Tuhan, tapi ajar kami Tuhan untuk selalu memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Malam hari ini kami menyiapkan tanah hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, mari Engkau layakkan, sucikan, kuduskan kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni atas segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami Bapa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan sepanjang hari ini, baik lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami yang menyakiti hati-Mu. Biarlah Tuhan ampuni kami Bapa, bersihkan kami dari segala kecemaran-kecemaran sepanjang hari ini Tuhan, sehingga malam hari ini Bapa, kami benar-benar layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi dia dengan urapan yang baru. Biarlah setiap perkataan-perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu bukan dari keinginan hamba-Mu saja, tetapi itu adalah isi hati Tuhan yang akan Tuhan sampaikan bagi kami semua kaum muda yang ada. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini Tuhan berikan bagi kami. Buat kesempatan malam hari ini kami masih bisa Tuhan ikut ibadah bersama dengan teman-teman kami secara online. Kami bersyukur malam hari ini kami masih dikasih kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau Tuhan, selagi kesempatan itu Tuhan masih berikan bagi kami mempergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Biarlah kebenaran firman-Mu bukan hanya Tuhan kami dengarkan, tetapi dapat dan mampu mengubah kehidupan kami setiap hari Tuhan, sehingga kami menjadi kaum muda yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, yang menghidupi firman-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang ditabur itu tidak berlalu sia-sia, tetapi Tuhan benar-benar berakar di dalam hati kami, tertanam benar-benar Tuhan, dan bertumbuh serta menghasilkan buah-buah yang manis bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, selain kami memberi hidup kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom rekan-rekan kaum muda yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah walaupun hanya melalui ibadah online. Dan saya juga percaya kita semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Nah, ketika ada beberapa barang yang kita miliki di rumah yang mengalami kerusakan, yang mungkin saja alat-alat elektronik atau perabotan rumah tangga yang lainnya, kita pasti akan pergi membawanya ke suatu tempat yang bisa memperbaikinya. Ya, contoh saja mungkin kalau kursi atau sofa ada yang rusak, pasti kita akan bawa ke tempat reparasi kursi atau mebel. Nah, kalau juga mungkin seperti handphone yang juga mengalami kerusakan, pasti kita akan juga membawanya ke tempat servis handphone. Nah, bagaimana jika kehidupan dan iman kita yang bermasalah? Kita akan kemana? Mari kita buka bersama di dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ketika suatu barang yang rusak akan diperbaiki, pastilah akan dicari titik permasalahannya. Dan ketika sudah ditemukan titik permasalahannya, maka akan diperbaiki pada bagian itu.
Nah, kadangkala juga bisa keliru dalam menemukan titik permasalahannya, tetapi tetap diperbaiki di bagian itu. Dan yang terjadi malah keadaan barang tersebut justru malah tambah rusak. Kalaupun dia bisa membaik kembali, itu tidak akan bertahan lama, pasti akan rusak kembali. Nah, apalagi kalau kita pergi ke tempat yang salah. Misalnya kita tidak membawa ke tempat yang tepat, maka permasalahan juga tidak akan, kerusakannya juga tidak akan bisa diperbaiki, karena tempat itu tidak tahu untuk bagaimana cara memperbaiki barang tersebut. Ya, contoh mungkin saja dia mau memperbaiki kursi, tapi dia bawa ke tempat servis HP. Nah, itu sangat satu hal yang tidak mungkin. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita. Kemanakah kita di saat kita menghadapi masalah? Banyak anak-anak muda di luar sana yang ketika menghadapi masalah, mereka salah memilih tempat untuk mengatasi masalahnya. Mereka pergi ke tempat-tempat hiburan, mereka juga terlibat dalam narkoba, dan mereka juga mungkin membiarkan hidup mereka terikat dengan pergaulan bebas. Dan akhirnya bukannya menyelesaikan masalah, justru tambah memperburuk keadaan, membuat masalahnya bukan semakin pulih, tetapi membuat masalahnya itu semakin memburuk. Mereka berpikir dengan mencari kesenangan dunia itu akan menyelesaikan masalah, karena banyak kesaksian-kesaksian dari anak-anak yang terikat dengan obat-obatan atau dengan pergaulan bebas. Itu mereka berusaha untuk mengatasi masalah hidup mereka dengan mencari jalan seperti itu. Mungkin saja mereka terpengaruh dengan teman-teman mereka, atau juga karena mereka memilih komunitas yang salah. Makanya penting sekali kita berada di komunitas yang benar. Ada juga anak-anak muda yang tahu di mana tempat yang tepat untuk mengatasi masalah. Mereka datang kepada Tuhan, mereka bergumul di dalam doa, mereka terus membaca firman-Nya, dan mereka sampai rela untuk melayani, untuk supaya bisa mengatasi masalah mereka. Mereka berusaha untuk melakukan hal-hal rohani, tetapi itu bukan titik permasalahannya, karena bukan berarti kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, masalah itu juga akan terselesaikan dengan begitu saja. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahwa sebenarnya titik permasalahannya itu ada di dalam diri kita. Berpikir kalau melakukan kegiatan-kegiatan rohani dengan dekat dengan Tuhan, itu juga dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Itu sama seperti menemukan titik permasalahan yang salah, tapi tetap memperbaiki di bagian itu. Dan akhirnya bukan juga membuat masalah semakin membaik, tapi justru kadangkala dari hal tersebut banyak anak-anak muda yang kecewa dengan Tuhan, karena mereka berpikir, kenapa saya sudah dekat dengan Tuhan tapi permasalahan saya tidak pernah terselesaikan. Nah, ini yang harus kita pahami secara lebih baik lagi. Kita diajarkan bahwa ketika kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu mau berurusan dengan pribadi kita. Bukan hanya menyelesaikan masalahnya, tetapi pribadi kita yang Tuhan mau bentuk melalui permasalahan itu. Satu contoh, ada seorang karyawan, kita sebut saja si A. Si A sedang bermasalah dengan rekan kerjanya, yaitu si B. Si A difitnah oleh si B, dan diperlakukan dengan tidak adil. Tuhan bisa saja menyelesaikan masalah si A dengan cara membuat si B menerima ganjaran dari perbuatannya. Bisa saja si B dikeluarkan dari pekerjaannya karena ketahuan siapa yang salah.
Tetapi apakah ketika masalah ini sudah terselesaikan, si A bisa mengampuni si B? Karena perbuatan si B pasti akan membekas kepada si A. Dan akhirnya, walaupun masalah ini sudah selesai, si A tetap mempunyai dendam kepada si B. Itu menjadi tanda tanya besar. Sebagian besar orang pasti akan sulit untuk mengampuninya, dan bahkan ada yang sampai terus menyimpan dendam pada orang yang sudah memfitnahnya. Apalagi kalau orang tersebut berasal dari gereja yang sama, pasti dia tidak akan mau bertemu lagi dengan orang tersebut. Kita harus bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Banyak kali saya melihat di satu lingkungan gereja, ketika seorang dengan yang seorang lagi bermasalah di dalam satu gereja, itu akan merusak hubungan satu sama lainnya, dan tidak ada saling penundukan diri antara satu sama lainnya. Nah, inilah titik permasalahan yang harus kita temukan. Tuhan bisa saja menyelesaikan semua masalah kita, tapi bagaimana dengan pribadi kita setelah masalah itu selesai? Atau kalaupun Tuhan tidak menyelesaikannya, yang Tuhan mau pribadi kita yang dibentuk melalui permasalahan yang ada. Kita buka di dalam Matius 5 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dari ayat ini, kita tahu apa yang harusnya diperbaiki ketika kita menghadapi masalah. Sama seperti barang yang rusak membutuhkan tempat untuk memperbaiki, begitu juga ketika kita menghadapi masalah, kita butuh tempat untuk menyelesaikan masalah. Nah, melalui kebenaran firman yang sudah kita baca tadi di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan bahwa segala yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ketika kita menghadapi masalah, kita tahu kita harus kemana, yaitu kita harus mencari firman-Nya, dan kita harus mencari apa kehendak Tuhan dalam permasalahan ini, sehingga masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi seperti barang yang diperbaiki oleh orang yang tepat. Nah, makanya ketika firman Tuhan itu ada, kita tahu bagaimana kita harus menyelesaikan masalah. Nah, tapi terkadang banyak orang yang tidak mampu melakukan kebenaran firman, karena firman itu seperti yang dikatakan tadi, mendidik orang dalam kebenaran. Ketika dia berbuat satu kesalahan, ketika dia berbuat satu hal yang di luar kehendak Tuhan, untuk mendidik dia bisa kembali kepada kebenaran, itu dibutuhkan satu kerendahan hati dan bagaimana dia bisa menaklukkan dirinya untuk melakukan kebenaran firman. Nah, terkadang ini yang diabaikan, sehingga dalam menyelesaikan masalah, dia hanya mau Tuhan menyelesaikan masalahnya, tetapi pribadinya sendiri tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Sedangkan melalui permasalahan yang ada, Tuhan mau membentuk setiap hati kita. Bagaimana Tuhan mau memperbaiki setiap kelakuan kita. Mungkin saja masalah itu datang karena disebabkan oleh kelakuan kita yang tidak benar, atau juga karena memang masalah itu ada karena pribadi kita sendiri
yang menghadirkannya. Nah, makanya di sini dibutuhkan adalah bagaimana kita mempunyai kebesaran hati dan juga kerendahan hati, sehingga masalah yang ada ini kita bisa melihatnya sesuai dengan sudut pandangnya Tuhan, dan bagaimana kita memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Jadi rekan-rekan sekalian, kita harus siap menghadapi setiap permasalahan yang ada di depan kita. Memang mungkin tidak bisa kita hindari, dan di saat masalah itu ada, memang terasa sangat berat. Tetapi ketika kita tahu bahwa hanya firman-Lah kita mampu menanggung semuanya, dan hanya melalui firman-Lah kita bisa menyelesaikan masalah kita, bahwa hanya firman-Lah tempat yang tepat untuk kita datang mengatasi masalah kita, maka kita harus siap dengan apa yang dikatakan oleh firman untuk pribadi kita. Karena kadangkala ketika kita datang dengan permasalahan dan kita datang menghadap Tuhan, seringkali kita tidak siap dengan apa kata firman untuk diri kita dalam hal kita menyelesaikan masalah. Tuhan sedang memperbaiki kondisi hati kita yang mungkin tadinya penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian kepada orang. Justru Tuhan mau membentuk bagaimana melalui permasalahan yang ada, belajar untuk membuat hati kita tetap murni di hadapan Tuhan, yaitu kita memiliki kerendahan hati, dan kita pun juga memiliki kesabaran, dan kita pun juga memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, Engkau terus membentuk kami, sehingga kami Tuhan semakin Tuhan mengerti akan kehendak-Mu, dan kami pun juga melakukan apa yang benar di mata-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga terus menjadi kekuatan ketika kami menghadapi permasalahan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan apa yang akan harus kami lakukan, karena kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, Engkau akan terus mengubahkan kami dan memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, dan Engkau memberkati Tuhan buat kaum muda yang ada. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah perlindungan dan penyertaan-Mu tetap sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan yang mau menggagalkan rancangan Allah atas kehidupan kami, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, kami patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa kami. Haleluya, amin.